warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Najwa Aulia Salsabila. Saya kelas 6 SDIT Ulul Albab 1 Purworejo. Saya ingin kultum tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Selamat menyaksikan. Diceritakan Nabi Ibrahim berdoa, "Ya Rabbiku, anugerahkan kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh." Nabi Ibrahim alaihissalam dikaruniai anak ketika beliau berumur 86 tahun, sekitar 40 tahun setelah beliau menikah. Hajar mengandung dan melahirkan Ismail. Pada suatu hari, Nabi Ibrahim, Hajar, dan Ismail pergi ke Mekah dengan petunjuk malaikat Jibril. Nabi Ibrahim membangun sebuah tenda untuk menaungi keluarga di dalamnya, sementara beliau sendiri kembali ke tanah Palestina. Setelah sekian lama, akhirnya Nabi Ibrahim mendatangi anak dan istrinya. Sewaktu Nabi Ismail mencapai usia remajanya, Nabi Ibrahim alaihissalam menanyakan kepada Ismail bahwa ia mendapat mimpi ia harus menyembelih Ismail. Jawab Ismail, "Wahai ayahku, laksanakan perintah dari Allah kepadamu. Engkau akan menemuiku insya Allah sebagai orang yang sabar dan patuh perintah." Allah pun menggantikan Ismail dengan seekor kambing dan memerintahkan untuk menyembelih dan memakan dagingnya, serta dijadikan hari itu menjadi hari raya. Selamat hari raya Idul Adha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davani Arifah Nisa. Saya kelas 6B SDIT Ulul Albab 1 Purworejo. Saya ingin menyampaikan kisah Nabi Ibrahim yang menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail. Selamat menyaksikan. Setelah sekian lama Nabi Ibrahim meninggalkan kota Mekah, beliau pun kembali ke kota Mekah untuk menjenguk anak dan istrinya. Setelah sampai di sana, betapa terkejutnya beliau melihat kota Mekah menjadi kota yang subur dan makmur. Nabi Ibrahim pun tinggal dan menetap di sana bersama anak dan istrinya. Nabi Ismail adalah putra Nabi Ibrahim yang soleh, patuh pada kedua orang tua, juga memiliki keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu membuat Nabi Ibrahim sangat menyayanginya. Sayangnya, pada suatu hari Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail lewat mimpinya. Semula Nabi Ibrahim mengira mimpi itu datang dari setan. Namun mimpi itu berulang-ulang kali muncul dalam tidurnya, yang membuatnya yakin bahwa mimpi itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan penuh kesedihan, Nabi Ibrahim pun memberitahukan hal itu kepada Nabi Ismail. Sungguh di luar dugaan, Nabi Ismail justru mendukung perintah tersebut dan menyarankan pada ayahnya untuk segera menjalankan perintah tersebut. Nabi Ismail berharap ia merupakan golongan orang-orang yang bersabar. Akhirnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pun mencari tempat yang nyaman untuk melakukan penyembelihan. Setelah sekian lama mencari, akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan proses penyembelihan di bukit Jabal Ghurfan. Nabi Ismail dibaringkan di atas batu yang rata, lalu matanya ditutup kain. Hal ini bertujuan agar Nabi Ibrahim tidak melihat anaknya
tidak melihat wajah anaknya ketika akan disembelih. Ketika pisau hampir mengenai leher Ismail, secepat kilat malaikat Jibril mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba yang gemuk. Nabi Ibrahim pun menyembelih domba tersebut. Peristiwa penyembelihan ini yang menjadi awal peristiwa ini mengawali penyembelihan hewan kurban pada saat Hari Raya Idul Adha. Hal itu untuk mengenang keteguhan dan ketakwaan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan kaum muslimah yang dirahmati Allah, dalam usia yang sudah senja, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar dikaruniai anak yang soleh. Allah pun mengabulkannya, seorang anak yang mulia dan penyabar. Ismail lahir dari seorang ibu yang bernama Siti Hajar. Ketika hari Nabi Ismail beranjak besar, kira-kira umur 7 tahun, keikhlasan Nabi Ibrahim dan Ismail diuji dengan meminta menyembelih Nabi Ismail. Perintah ini datang dalam mimpi. Quran Surat Al-Sofat ayat 102. Artinya, hai anakku, sesungguhnya aku dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Ismail melihat mimpi-mimpi sang ayah sebagai perintah Allah. Nabi Ismail menjawab dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, hai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Quran Surat As-Sofat ayat 104 sampai 105 sebagai balasan keikhlasan dan ketaatan Nabi Ibrahim dan Ismail. Allah pun menggantikannya dengan seekor domba. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Ibrahim lahir di Babilonia dengan ayah bernama Terah yang terkenal dengan panggilan Nazar. Nabi Ibrahim lahir pada zaman Raja Namrud. Nabi Ibrahim dilahirkan di tengah hutan karena ayahnya khawatir akan dibunuh Raja Namrud. Sehingga sampai tumbuh dewasa, Nabi Ibrahim suka tadabbur alam. Dia perhatikan alam ini untuk mencari Tuhan, bulan, bintang, matahari. Nabi Ibrahim bergumam, Tuhan tidak mungkin hilang. Nabi Ibrahim berbaur dengan masyarakat. Suatu hari Nabi Ibrahim mengharapkan memantapat jiwa kepada Allah. Nabi Ibrahim diperintahkan membunuh 4 ekor burung dan melumatkan tubuh burung untuk menjadi satu. Kemudian diletakkan di tempat yang berbeda atas izin Allah. Nabi Ibrahim mulai menciarkan agamanya kepada masyarakat dan menentang agama Raja Namrud. Nabi Ibrahim menghancurkan berhala dan menyisakan satu berhala yang sangat besar. Setelah masyarakat menyadari apa yang terjadi, berhala mereka lapor pada raja dan Raja Namrud hukum Nabi Ibrahim dengan dibakar, tapi atas izin Allah Nabi Ibrahim tidak panas dan masyarakat mulai mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siti Hajar adalah seorang putra yang diberikan oleh Raja Mesir. Nabi Ibrahim membawa istrinya Siti Hajar dan Ismail yang masih bayi ke negeri Mekah karena Syam sedang datang Mesir.
Lalu atas izin Allah mereka kembali ke negeri Syam. Suatu ketika Siti Hajar kehabisan air. Siti Hajar pun mencari air. Siti Hajar pun mendengar malaikat Jibril. Ismail menangis mendengarnya memancarlah sebuah mata air. Kemudian malaikat Jibril pun berkata Zam-Zam, yang artinya berkumpullah. Suatu ketika Nabi Ibrahim, malaikat Jibril berkata Zam-Zam, yang artinya berkumpullah. Suatu ketika Nabi Ibrahim bermimpi untuk menyembelih Ismail. Kepada Ismail, anaknya, Nabi Ismail menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihku." Dan diberikanlah Ismail. Datanglah malaikat Jibril menyampaikan Ismail digantikan dengan unta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.